Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Dan senang sekali nih makin banyak jamaah yang sudah bergabung. Tema kita pagi hari ini jamaah, penyakit hati tersembunyi perusak amal. Tadi Ustaz pertanyaannya bikin penasaran juga tuh. Iya, semuanya pada penasaran. Oh ya, yang dampak orang hasad tadi, itu Ustaz iya. Maulana. Jadi kalau ada orang yang hasad sama kita, dampaknya tuh apa? Kan kita pengen terhindar dari itu juga Ustaz Maulana. Oke. Mohon penjelasannya Ustaz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Buat kita semua makasih banyak. Hari ini kita bahas sesuatu yang sangat menarik. Kenapa? Karena berkaitan tidak memusingkan orang tapi bagaimana memperbaiki diri. Ini bagus. Amal penyakit hati yang bisa membahayakan amal kita. Nah, sebenarnya kalau berbicara tentang hasad atau kedengkian ini bisa berdampak buruk pada diri kita. Apanya? Amalnya, karena hasad membenci dan tidak suka keadaan yang baik yang ada pada orang. Dan yang paling bahayanya lagi, dia berusaha kebaikan itu hilang daripadanya. Allah. Itu parah ini. Senggol, jatuh. Ya Allah. Begitu ya? Iya, iya. Harusnya kan gini, kalau Anda tidak bisa naik, setidak-tidaknya Anda mendukung orang yang supaya bisa naik. Membantu dia. Tapi Anda lucu. Orang hasad ini dia tidak sanggup yang sama dengan orang itu. Tapi dia berusaha supaya nikmat itu hilang. Ini parah ini. Makanya kalau kita biasa nonton telenovela, sinetron, yang perannya jahat. Ya Allah, dendang kusuma. Sampai berusaha untuk sampai ke anak cucu, nyantet dan kiri. Ini makanya contoh-contoh sinetron itu bagus banget untuk kita pelajari, tapi supaya tidak mengikuti. Karena hasad ini membahayakan bukan pada diri kita, bahkan bisa menghilangkan nyawa orang loh. Bisa membuat orang miskin loh. Bisa membuat orang, maaf ya, celaka, terluka, kehilangan nyawa. Ini bahaya banget ini. Makanya hasad ini berusaha supaya dia tidak dapat juga. Sebagaimana iblis berusaha supaya manusia, anak cucu Adam tidak masuk ke dalam surga. Karena dia tidak bisa masuk surga. Sehingga dia berusaha supaya capek pulih. Kalau pulih itu bahasa Bugis. Apa tuh artinya? Sama dengan. Oh, sama dengan. Nah, bagaimana caranya? Kita kasih contoh dulu. Maaf ya. Ustaz. Kita jadi contoh, kita jadi contoh. Contoh nih jamaah nih, contoh. Di situ aja. Oh, sini aja, duduknya. Ustaz. Saya coba Ustaz ngaji. Lalu dilanjut oleh Ustaz Afifi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wah, tepuk tangan dong. Masya Allah. Gimana? Ustaz Afifi pintar banget loh. Kenapa Ustaz? Kenapa? Dia langsung memuji dengan Allah. Oh. Allah. Coba Ustaz Afifi yang nyanyi. Ngaji. Ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Harus Kayaknya seimbang nadanya. yang satu tadi beda ya. Beda ya. Karena nadanya beda Ustaz. Oh beda. Allahnya jadi beda. Jadi kalau Ustaz Afifi itu tekniknya bagus. Kenapa? Amin. Menyamakan nada orang. Oh iya benar. Tepuk tangan dong buat Ustaz. Masya Allah Ustaz. Ustaz Sam itu kalau ada yang ngaji juga mendampingi beliau, Ustaz Sam berusaha untuk menyamakan nadanya. Kayak tadi pas opening aja juga gitu kan. Beliau tidak mau. Jadi ini contoh buat adik-adik yang lagi nonton, yang ada di sini bukan saingan, tapi partner. Bagaimana kita bisa saling memajukan acara kita Islam bersinergi. Nah, beda, tapi jangan terlalu jumping. Apa? Jumping. Ada masalah dengan kata-kata itu? Nggak ada, aman. Jadi teknik yang terbaik, ini sisa 1 menit lagi. Yang pertama, bertawakal kepada Allah. Masing-masing orang punya rezeki. Masing-masing orang sudah diatur, ditakar rezekinya. Jadi lebih baik bertawakal kepada Allah. Nanti aku tersaing. Nah, enggak, Tersingkirkan gitu Ustaz ya. aman. Apalagi bertakwa kepada Allah. Jangan bertakwa kepada manusia. Jangan berharap pada manusia tapi berharap kepada Allah. Allah samad, Allah tempat kita bergantung. Dan ingat, berlindung kepada Allah dari kejahatan hasad. Karena kadang-kala kita juga kena. Dia hasad. Tapi kita juga ngomongin, mudah-mudahan dia jatuh duluan. Berarti Anda hasad juga dong. Jadi jangan memadamkan api dengan api. Apalagi, ini kayak tukang becak saya. Udah nyampe mana? Mau kemana kita Pak? nyampe mana nih? Jadi, apalagi? Jangan ambil peduli dengan hasadnya orang.
Jangan ambil peduli. Jadi tadi saya sempat sampaikan sebelum break tadi, apa saya bilang? Kepada semuanya, setiap ada orang yang iri sama kita berarti ada kelebihan diri kita. Jadi tidak usah terpaku atau terlena ataupun jatuh disebabkan asatnya orang. Berusaha untuk berbuat baik. Dan balas orang dengan kebaikan. Sehingga dia merasa bahwa sebenarnya kebaikan yang kita punya itu ternyata bermanfaat juga buat dia. Orang kan iri hati, asat. Karena apa? Kita punya harta. Karena kau tidak bagi. Makanya di Indonesia ada namanya tradisi syukuran. Tradisi syukuran itu bagus. Masuk rumah baru, beli mobil baru, dia baca barasanji, dia baca doa, bikin umba-umba atau umba-umba. Onde-onde. Onde-onde itu telepon. Ya, Itu berbagi atau bikin tumpengan, itu bagus. Berbagi ada akhir. Kenapa? Bentuk syukuran itu meredamkan asatnya orang. Jadi undang 3 golongan. Apa itu, kalau bikin Ustaz? syukuran. Ya. Siapa itu? Kerabat, tetangga, sahabat. 1, 2, 3. Kerabat, tetangga, sahabat. Kerabat, Tetangga, sahabat. Tetangga Sehingga dulu Ustazah Lulung. Aku punya tayangan nih, ini sketsa nih orang yang kikir yang tidak mau bersedekah nih jamaah nih. Kita lihat yuk, silakan. Kami bermaksud untuk minta donasi buat pembangunan Masjid An-Nur, Pak. Donasi? Iya, Pak. Ini gambar masjidnya An-Nur. Bakal seperti ini, Pak. Ya terus? Kita mau Kami minta sumbangan buat donasi pembangunan masjid, gitu, Pak. Ya ngapain minta ke saya? Barangkali Bapak mau sedekah. Di sini udah ada beberapa orang yang udah. Ya kan masih ada orang lain, Mbak. Iya, Nggak usah kebetulan. minta ke saya gitu, Mbak. Ya, Nah kalau dari tayangan tadi kan pasti kan, oh jadi pelajaran juga nih orang nih takut miskin nih gitu Ustazah Lulung. Nah cara mengobatinya kalau kita punya sifat seperti itu atau mungkin tanpa kita sadari. Serem ya. Iya biar nggak merusak amal kita juga harus seperti apa Ustazah Ya, Lulung. mudah-mudahan kita belajar sama-sama Ya, ya. silakan Ustazah Pemirsa Lulung. semuanya kita juga belajar sama-sama. Semoga kita bisa menghindar dari sifat kikir ini. Karena takutnya benar tadi guru kita bilang takutnya kita ngomong kita masih melakukan. Kan kita serem. Kaburomaktan ya antakulu malah tafalun. Sangat dosa besar ketika kita berkata tapi kita tidak mengerjakannya. Wih jangan kikir, nggak taunya saya kikir, nauzubillah. Ya jangan hasad, nggak taunya saya hasad, nauzubillah. Ya mudah-mudahan Allah lindungi kita dari hal-hal demikian. Amin ya robbal alamin. Jamaah. Ya jangan kikir untuk nonton TV kita di Islam itu indah. Alhamdulillah mudah-mudahan berkah semuanya. Ngomongin kikir, siapa sih yang nggak punya rasa kikir? Bahkan kikir ini di atas pelit. Kalau pelit itu ya pemirsa, ketika saya punya makanan, saya misalnya bikin masakan opor nih. Saya ketika pelit, itu yang namanya misalnya maat hodimat cuma dikasih kuahnya, kita isinya. Itu pelit. Tapi kalau kikir, kita nggak mau masakan apa. Enggak ntar habis duitnya. Enggak ntar kita nggak punya lagi. Akhirnya duitnya numpuk tapi dia nyiksa diri. Nggak mau yang namanya makan enak, nggak mau nyenengin diri sendiri. Jangankan nyenengin diri sendiri, jangankan nyenengin orang lain, diri sendiri aja dia itu kikir. Jadi kikir itu ke diri sendiri atau ke orang lain enggak sama sekali. Tapi kalau pelit masih ada ke diri sendiri dia senengin. Tapi kalau orang lain sorry ya. Kayak tadi tuh kan saya nyari duit sendiri enak aja. Gue udah dapat masa mau dikasih sembarangan. Kamu gak tahu kan cari duit itu susah. Ini seperti itu tuh kadang-kadang. Yang tadi di video tadi tuh. Ya. Nah sketsa tadi pemirsa. Nah bagaimana? Jelas yang namanya kikir memang udah pasti ada. Kalau nggak ada, nggak mungkin ya ada di dalam contoh-contoh. Bahkan dalam surat An-Nisa ayat 37 dinyatakan, insya Allah tolong dibuka ya. Bahwasanya ketika orang itu kikir lebih bahaya lagi. Ngajak orang lain untuk kikir. Padahal mah kalau pelit sendiri aja, ngapain ngajak-ngajak orang. Datang nih kita kan, yang namanya minta bantuan. Jangan dibantuin tuh. Dia nggak bantuin, nyuruh orang juga jangan bantuin. Ini namanya ngajak orang lain untuk kikir. Astagfirullahaladzim, udah nyata-nyata nih sifat jelek, tapi masih diturutin. Bahkan dalam surat Muhammad dinyatakan dalam firman Allah, ingatlah kalian adalah orang-orang yang diminta untuk menafkahkan sebagian harta kalian di jalan Allah. Nolongin saudara, nolongin mungkin sahabat-sahabat kita yang sedang kesusahan ya kan. Maka itu kita harus keluarkan infaknya. Karena apalagi di jalan Allah ini banyak. Namun di antara kalian terdapat orang-orang yang bakhil, medit, kikir, toret. Maka sesungguhnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Sebab Allah maha kaya dan kalian adalah orang-orang yang miskin. Jadi jangan sok kaya deh. Kalau yang namanya kita bisa memberi itu baru namanya kaya raya. Tapi kalau masih yang namanya begini nih.
apa namanya nih? Disimpan, Mediet. Nah, dendam. menahan. Nah, berarti bukan orang kaya. Orang kaya adalah orang selalu memberi dan memberi. Karena dia yakin Allah maha kaya dan Allah maha memberi. Innallaha ghaniyun hamid. Allah sangat-sangat maha kaya, maha mencukupi, maha segala-galanya. Jadi obat kikir adalah paksakan berbuat baik. Paksakan terus, kenapa? Seperti kita di pondok pesantren, paksakan untuk sholat. Mungkin takut sama keamanan, mungkin takut sama kismu taklim, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Maka obat kikir adalah paksakan untuk kita berbuat baik. Paksakan bernafkah. Awal-awal nggak ikhlas, lama-lama insya Allah ikhlas. Karena kalau ikhlas adalah diam-diam. Kalau kita ngomong-ngomong namanya iklan. Seperti itu. Itu nyata ya kan? Diiklankan, diiklan. Boleh gak sih kita beramal diiklankan? Dinyatakan? Bisa Boleh. dong. Sebagai dakwah. Sebagai dakwah biar orang lain tahu dan orang lain mengikuti kebaikan. Man sanna sunatan hasanatan, barang siapa yang ngasih contoh kebaikan, orang lain ngikut, maka menjadi pahala jariah. Tadi ada dosa jariah, kita bikin pahala jariah. Pahala Kenapa? jariah. Enggak. Iya, benar. Masa dosa jariah terus? Betul. Bikin pahala jariah. Insya Allah semuanya jadi ngikut baik. Masya Allah, Gitu biar Kak Sony. tayangan-tayangan yang ada juga Semangat. semua baik-baik ya. Betul. Masya Allah. Jazakillah khair Ustazah Wa Lulung. iyyakum, Terima wa kasih. iyyakum. Jamaah siapkan hati dan pikiran kita. Karena kita akan masuk ke segmen Al-Quran Menjawab. Silakan Ustaz Syam, silakan Ustaz Afifi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ulama kita menjelaskan jikalau manusia berpikir bahwasanya yang memimpinnya adalah akalnya, namun ternyata yang memimpin kita adalah hati kita. Karena kadangkala secara akal itu secara rasional kita bisa memilih A. Namun ternyata kita lagi bad mood gitu. Jadi terpaksa kita memilih B. Berarti yang memimpin kita itu adalah hati kita, bukan akal kita. Akal kita mengambil pertimbangan, namun yang menentukannya adalah hati kita. Sebagaimana Al-Quran menjawab. Silahkan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. Al-Quran surah At-Taubah ayat 125. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan Al-Quran bertambah kekafiran mereka. Subhanallah. Al-Quran datang bukan menyembuhkan hati, tapi Al-Quran datang justru bertambah kekafiran mereka. Kenapa? Karena subhanallah hati mereka sudah mati, hati mereka sudah tertutup. Kadangkala mungkin contoh kecilnya seperti ini. Kita mendengarkan ceramah, kita mendengarkan tausiah, kita mendengarkan sabda baginda Nabi SAW, kita mendengarkan dakwah, kita mendengarkan Al-Quran, tapi yang kita protes adalah suara imamnya, yang kita protes adalah lamanya tausiahnya, yang kita protes adalah, ayolah dia juga paling kayak gitu ustadznya. Subhanallah. Oh, nggak pengen lagi saya dengar kata ustadz ini poligami. Yang dicari kesalahannya, subhanallah. Bukan yang dicari adalah Al-Qur'annya. Bukan yang dinikmati adalah Al-Qur'annya. Tapi hati mereka terlanjur tertutup. Subhanallah. Kata Al-Quran, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Bertambah keimanan mereka karena keimanan mereka karena hati mereka bersih. Namun wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Ada sambungan ayatnya 126. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun. Itu disebabkan karena apa? Karena berulang kali diberikan peringatan. Setiap hari dengarkan tausiah di Islam itu indah. Namun subhanallah tausiahnya hanya angin lalu, hanya sekedar membangunkan pagi hari, hanya sekedar ini. Subhanallah, mari ketika kita mendengarkan ayat Al-Quran, jadikan itu penyembuh daripada hati kita. Subhanallah. Kemudian ada beberapa penyakit hati yang lain lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, banyak orang merasa bahwasanya secara akal, ya, kembali lagi, yang memimpin itu adalah hati bukan akal. Secara akal, orang yang bersedekah itu spending money, keluarkan.
ya keluarkan harta berarti berkurang. Namun ternyata ketika kita mengeluarkan dengan charity, dengan kebaikan, itu malah bertambah, subhanallah. Dan begitu pula sebaliknya, tidak ada orang yang kikir itu akan menjadi kaya raya karena kekikirannya. Sebagaimana Al-Quran menjawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran ayat 180. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli. Jangan kalian menyangka bahwasanya orang-orang yang bakhil dengan harta mereka itu Allah berikan kepada mereka karunia-Nya. Ini kita harus berpikir gitu ya. Kita ketika melihat orang yang kaya, namun mereka adalah orang yang pelit, maka tanamkan dalam hati kita bahwa mereka sebenarnya bukan orang kaya, mereka orang miskin. Kenapa? Karena takut kehilangan gitu. Orang yang kaya raya itu nggak ada takutnya. Ya, walaupun mungkin rumahnya sederhana, kendaraannya bukan kendaraan roda 4, mereka mungkin masih jalan kaki, mereka rumahnya kecil, tapi senang berbagi. Mereka lah orang kaya karena tidak takut kehilangan. Orang miskin sesungguhnya, orang yang tidak punya apa-apa sesungguhnya, orang yang kekurangan sesungguhnya adalah mereka yang pelit. Kenapa pelit? Karena mereka takut kehilangan. Kalau nggak ada ini berarti saya kekurangan. Subhanallah. Maka jika melihat orang yang bakhil, orang yang kikir, itu bukanlah karunia Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kebakhilan itu tidak baik bagi mereka. Mereka menyangka itu baik, namun itu sesungguhnya tidak baik bagi mereka. Subhanallah. Walillahi mirathus samawati wal ar. Karena Allah lah pemilik semuanya yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jangan kita selalu membanding-bandingkan diri kita dengan kekayaan materi. Sehingga membuat kita menjadi orang yang bakhil. Justru hitung-hitungan daripada agama kita secara hati. Makanya kita bersihkan hati kita. Apa kata baginda Nabi SAW? Orang yang mengeluarkan hartanya di pagi hari, maka didoakan oleh para malaikat. Ya Allah berkahi hartanya dan berikan ganti yang lebih banyak daripadanya. Dan orang yang bakhil di pagi hari, subhanallah, sampai malam hari, maka malaikat akan mendoakannya. Ya Allah buat dia bangkrut, buat dia bangkrut, buat dia bangkrut. Kalau kita memikirkan doa malaikat, sudahlah pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita terhindar daripada penyakit-penyakit hati, karena hati ini adalah drivernya. Kata ulama, hati ini adalah drivernya dan akal ini hanyalah keneknya. Jadi yang menentukan segalanya, yang memberi keputusan adalah hati kita. Akal kita hanya menimbang-nimbangnya. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Syam, Ustaz Afifi, terima kasih. Jamaah jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Dan juga nanti kita akan berdoa bersama-sama. Jamaah tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.